Hai cuan-cuan people, balik lagi sama gua Chris. Setelah kemarin kita belajar tentang time frame, Chris sekarang mau ajak kalian untuk belajar sesuatu yang berkaitan dengan time frame nih. Apa itu? Yaitu candlestick. Penasaran kan? Let's start it! Ada beberapa jenis grafik yang bisa trader gunakan untuk menganalisis harga secara teknis. Misalnya grafik garis, grafik batang, grafik candlestick. Grafik-grafik ini adalah suatu perangkat penting yang diperlukan oleh trader untuk melihat area sell atau buy pada pergerakan harga kripto. Dibanding yang lain, grafik candlestick memiliki keunggulan yang tidak bisa digantikan oleh jenis grafik lainnya karena candlestick memiliki berbagai bentuk dengan nama yang berbeda untuk mengindikasikan sentimen pasar bearish, netral, atau bullish. Lo perlu mempelajari candlestick karena akan ada banyak hal yang membuat lo kagum dengan cara kerja dan banyaknya informasi yang diperoleh dari candlestick. Candlestick bisa menampilkan posisi harga tertinggi atau high, terendah atau low, pembukaan atau open, dan penutup atau close dalam suatu tampilan sederhana yang menarik dan mudah dimengerti. Sederhananya, pergerakan grafik candlestick berikutnya mengikuti prediksi dari yang telah ditunjukkan grafik sebelumnya. Tapi, tidak selalu terjamin bahwa prediksi tersebut tepat. Bisa dikatakan grafik candlestick telah menjadi semacam forecast karena banyak trader memiliki pola pikir yang sama untuk memutuskan pergerakan selanjutnya akan lebih ke bearish atau bullish. Setelah lo ngerti penjelasan singkat tentang candlestick ini, pastinya lo harus tahu bagaimana cara membacanya. Hal penting yang harus lo perhatikan adalah time frame karena setiap candlestick mewakili satu pergerakan harga di time frame tertentu. Kalau lo memilih time frame dalam 1 menit, lo bakal mendapat pergerakan harga dalam 1 menit di setiap candle yang ada. Itu juga berlaku untuk time frame lainnya seperti 1 jam, 1 hari, atau bisa juga 1 minggu. Agar prediksi lebih tepat, lo harus tahu beberapa tipikal jenis candlestick berikut ini. Yang pertama, bearish candlestick. Fungsinya menunjukkan kondisi penurunan dan ditandai dengan harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan. Yang kedua, bullish candlestick. Fungsinya menunjukkan kondisi kenaikan dan ditandai dengan harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan. Yang ketiga ada neutral candlestick. Fungsinya menunjukkan kondisi buyer dan seller untuk seimbang, ditandai dengan harga penutupan yang tidak jauh dari harga pembukaan. Kondisi ini sering disebut sebagai momen keraguan pasar. Pola sederhana tadi akan menjelma menjadi formasi yang terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, formasi single, formasi yang terdiri dari satu candlestick yang dianggap dapat menandakan pembalikan atau penerusan. Namun formasi ini sering dianggap memiliki akurasi rendah karena frekuensi munculnya formasi ini sangat tinggi. Yang kedua, formasi ganda. Formasi yang terdiri dari 2 candlestick untuk membentuk sinyal pembalikan atau penerusan. Yang ketiga, formasi triple, formasi yang membentuk 3 candlestick untuk menandakan sinyal pembalikan atau penerusan. Formasi ini dikenal dengan memiliki akurasi yang paling tinggi berdasarkan sinyalnya ada 2 jenis pola candlestick, yaitu penerusan atau continuation dan pembalikan atau reversal. Pola penerusan digunakan untuk memprediksi kemungkinan harga yang ada di tren saat ini. Sedangkan pola pembalikan memprediksi perubahan arah harga. Pola candlestick populer yang sering digunakan dalam trading adalah jenis pembalikan. Berikut adalah contoh sebutan dari pola populer tersebut. Yang pertama ada hammer, merupakan pola pembalikan naik yang ditandai dengan bentuk seperti palu dengan body candle kecil dan ekor candle yang panjang. Hammer masuk ke dalam kategori candlestick formasi single dan biasanya muncul di dasar downtrend. Yang kedua ada hanging man. Pola ini adalah kebalikan dari hammer, yaitu pola yang menunjukkan pergerakan cryptocurrency yang sedang mendekati puncak atau uptrend dan akan segera berbalik turun. Saat lo menemukan pola ini, jangan coba untuk beli. Ini bisa jadi peluang untuk mengambil untung dengan cara menjualnya. Yang ketiga ada three white soldiers, merupakan pola candle naik yang menunjukkan pembalikan dari tren turun. Pola ini terdiri dari 3 body candlestick yang panjang dan secara berurutan dari body candle sebelumnya. Pola ini diyakini memiliki akurasi lebih tinggi dari hammer. Yang keempat ada bullish and bearish engulfing. Bullish engulfing terjadi ketika candlestick sepenuhnya membentuk dan memakan candlestick bearish yang sebelumnya.
Dan kebalikannya adalah bearish engulfing yang berpotensi membalikkan sentimen pasar dari bullish ke bearish. Membaca sinyal sell dan buy. Lo juga perlu tahu gimana caranya menganalisis dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli cryptocurrency lo melalui pergerakan candlestick. Untuk mengetahui sinyal jual, pada dasarnya candlestick mengidentifikasikan sinyal jual jika terjadi dua candle bearish yang terbentuk rendah daripada level tertinggi candle sebelumnya. Misalnya, ditunjukkan pada pola hanging man serta kebalikan dari pola morning star dan bullish engulfing. Untuk mengetahui sinyal beli, biasanya diperoleh saat lo menemukan pola hammer, three white soldier, morning star, dan bullish engulfing. Pola ini akan terjadi pada akhir downtrend dan pola ini menunjukkan penolakan bearish dengan harga closing yang mendekati harga tertinggi candle sebelumnya. Apakah candlestick cryptocurrency bisa 100% menghasilkan prediksi yang benar? Jawabannya tidak. Lebih tepatnya, cara analisis ini memberikan petunjuk yang lebih baik untuk mengukur arah pergerakan harga selanjutnya. Bisa atau tidaknya lo mengendalikan pola candlestick adalah tergantung dengan komitmen lo untuk menggabungkan teknik analisa lain yang bisa menjadikan strategi pembaca pola candlestick ini lebih akurat. Sekian dulu penjelasan gue tentang candlestick. Semoga penjelasan gue bisa bantu lo untuk menganalisa pergerakan harga kripto. Bye-bye cuan-cuan people!